Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Obojo di sini. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan subok kobasan atau bab gedenya ya. Sorry, bab gedenya masih kita membahas tentang kemagnetan tuh. Nah, untuk hari ini kita akan bahas subok kobasan gaya Lorentz nih. Gaya Lorentz persatuan panjang. Sebelumnya kamu udah belajar tentang gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang dialiri arus listrik ya. Nah, kemudian ditempatkan dalam suatu daerah yang bermedan magnet. Maka si kawatnya akan mengalami gaya Lorentz gitu kan ya. Begitu juga ketika kamu udah belajar sebuah muatan yang bergerak di dalam daerah yang bermedan magnet, dia juga akan mengalami gaya Lorentz. Nah, ini berarti poin ketiga ya. Gaya Lorentz persatuan panjang. Ilustrasi sederhana dari gaya Lorentz persatuan panjang. Nah, seperti ini. Oke, ini ada dua buah keadaan ya. Anggap yang kita perhatikan yang pertama dulu nih. Ada dua buah kawat nih, kawat satu, ada kawat dua, atau misalkan apa penghantar gitu ya. Oke, penghantar satu sama penghantar kedua dialiri masing-masing. Ini arusnya I1, ini arusnya I2, arahnya sama-sama ke atas. Oke, nah, kemudian kedua kawat itu terpisah sejauh A gitu kan ya, jarak pisahnya. Oke. Nah, kalau gambar yang ini sama kayak keadaan satu, cuman arahnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Artinya yang ini searah, yang ini berlawanan arah. Oke. Nah, kalau misalkan ada dua buah kawat dialiri arus listrik, maka ntar kedua kawat itu saling berinteraksi. Nah, interaksi apa Om? Ya gaya. Gayanya bisa gaya tarik menarik, bisa gaya tolak menolak. Oke, berarti yang lo kudu perhatiin apakah dia tarik menarik atau tolak menolaknya, ya lihat arah arusnya nih. Nah, artinya kalau misalkan arah arusnya gimana tuh? Kalau arah arusnya searah, artinya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, maka gayanya itu akan gimana? Tarik menarik. Oke, tarik menarik. Oke, sip. Artinya awalnya gini, berarti ntar pada melengkung. Nah, jadi langsing si kawatnya. Artinya ini ketarik gitu kan ya. Nah, oke, kita gambarkan nih gayanya sama warna oranye. Nah, yang ini ketarik ke sana, kawat yang satu, yang kawat kedua juga ketarik ke situ. Nah, sebesar F tuh. Oke. Nah, gaya persatuan panjang ya awalnya gini. Yang namanya F itu, nah ya udah di sini aja besarnya. Gaya Lorentz itu untuk dua kawat yang saling berdekatan, awalnya nih mu 0 kali I1 dikali I2, artinya kan masing-masing ada I1 ada I2 dibagi 2 V. A itu jaraknya, nah dikali dengan L panjang kawatnya. Nah, biasanya karena panjang kawatnya itu tak terhingga, maka persamaannya itu disebutnya gaya persatuan panjang. Artinya si L nya pindah ke bawah, maka nilainya ntar ya ini. Oke, mu 0 I1 dikali I2 ya dibagi 2 V A. Nah, itu yang kita maksud dengan gaya persatuan panjang. Nah, ini tuh gaya persatuan panjang karena panjang kawatnya tak terhingga. Oke. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk mencari besar gayanya ya sama. Sama persis sama kayak gini, cuman yang beda arahnya saja. Oke, kalau misalkan tadi searah itu bakal tarik menarik, berarti kalau arusnya berlawanan arah gitu kan ya. Oke, maka dia akan tolak menolak. Nah, artinya kalau tolak menolak si kawatnya bakal menggembung, artinya ntar si ini ketolak ke sana, jadi gambarnya kayak ini kan ya. Artinya menggembung tuh, ini juga bakal ke sana, artinya ini gayanya. Nah, kalau kita gambarkan berarti yang ini ketolak oleh kawat kedua sebesar F gitu kan ya, F persatuan panjang misalkan, atau F yang ini boleh. Nah, ini juga ketolak ke sana tuh, artinya sebesar F. Maksudnya, nah kalau misalkan dikasarin ya, oh dikasarin gimana? Oh, maksudnya di sederhananya misalkan nih awalnya kalau misalkan kawatnya searah, oke kawatnya searah, tuh dia ntar setelah itu ntar bakal jadi langsing, tuh ntar si kawatnya jadi gini, artinya ini ketarik, yang itu juga ketarik. Oke, seperti itu. Kalau misalkan yang berlawanan arah, nah misalkan kayak gini, tuh, nah dia bakal menggembung. Nah, oke, jadi nambah endut nih. Atau ya ini sekedar ilustrasi aja, artinya ini ketolak ke sana gitu ya. Nah,
kawat yang ini juga ketolak ke sana. Nah, artinya kan nambah gendut, kalau ini nambah langsing gitu. Oke, tapi untuk menentukan besarnya ya sama. Ini kayak gini, cuman ditentukan arahnya saja, tarik menarik atau tolak menolak. Kalau searah tarik menarik, kalau berlawanan tolak menolak. Ini untuk dua buah kawat. Bisa jadi ntar ada 3 buah kawat atau 4 buah ya bisa ntar, tapi satu per satu. Misalkan nih ilustrasi contoh deh, example sambil ini aja deh. Kalau kamu punya kawat sama warna apa Om sekarang? Oranye deh. Oke, sip. Ada 3 buah kawat misalkan tuh. Oke, ini kawat yang pertama, kawat 1. Ini kawat yang kedua juga ke atas misalkan. Ini kawat yang ketiga. Oke, ini 2, yang ini ke 3. Ntar misalkan ditanya berapa resultan gaya di kawat pertama misalkan. Nah, kalau ditanya di pertama ya berarti ntar ngegambar gayanya ya harus di kawat pertama. Berarti si kawat pertama ini dipengaruhi oleh kawat 2 sama kawat 3. Oleh kawat 2 karena ini 1 sama 2 itu searah, berarti dia bakal tarik menarik. Berarti ini F, anggap F1 2 gitu ya. Nah, artinya gaya yang dialami oleh kawat pertama akibat kawat kedua, karena searah berarti kan ketarik yang ini ya. Oke, paham tuh, sama kayak gini ketarik. Terus sekarang 1 sama 3, karena ini ke atas ini ke bawah berarti tolak menolak. Oh, berarti kalau tolak menolak si ini bakal ketolak ke sana. Tuh, berarti kita sebut ini F kawat pertama oleh kawat ketiga. Kan ada 2 gaya tuh. Ada F1 2, ada F1 3. Berarti ntar F resultan di kawat 1 itu nilainya sama dengan misalkan nih ya F1 2 dikurangi F1 3. Misalkan seperti itu. Artinya yang gede dikurangi yang kecil aja. Kan kita cari satu-satu. F1 2-nya pakai ini, cari I1 sama I2 berarti kan. Kalau F1 3 berarti I1 sama I3. A-nya kalau 1 2 berarti A-nya ini, kalau 1 3 berarti A-nya ya itu. Oke, nah itu sekilas contoh sederhana kalau misalkan ada beberapa kawat yang saling berjajar. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih enaknya kita pakai angka di contoh-contoh soalnya. Kamu lihat contoh soalnya, kamu coba dulu, baru ntar kita cocokin ke pembahasannya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga ini dapat bermanfaat.